Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nada Rizky, NRP 23 2023 034. Di sini saya akan menjelaskan pengolahan data GNSS, di mana sebelumnya kami dari kelompok 2 sudah melakukan pengamatan di lokasi Tenas. Awal mula, untuk melakukan pengolahan ini nanti akan memerlukan beberapa aplikasi. Ada TBC, ada HGO, dan kita akan juga mengakses SRGI. Nah, awal mula ini kita akan membuka Chrome di mana akan mengakses SRGI. Bila mana belum login, loginlah terlebih dahulu. Centang I'm not a robot, kemudian login. Nah, ini sudah berhasil login, kemudian ke unduh data Rinex. Kenapa sih kita harus mengakses SRGI? Di sini harus mengambil 3 stasiun referensi, yaitu ada CHANG, CLBG, dan CSUM. Nah, data dari stasiun referensi seperti yang ketiga ini diperlukan untuk pengamatan di Bandung agar dapat melakukan koreksi diferensial dan meningkatkan akurasi posisi hasil pengukuran GNSS. Kenapa pemilihannya CHANG, CLBG, dan CSUM, di mana 3 stasiun tersebut digunakan karena lokasinya strategis mengelilingi area pengamatan di Bandung, sehingga memberikan cakupan koreksi yang optimal dan memperkecil kesalahan posisi. Kemudian pergi ke CHANG terlebih dahulu. Tunggu proses ini, yang warna merah ini nanti akan berubah menjadi warna hijau. Sudah mulai berubah menjadi hijau semuanya. Nah, sudah berubah semua. Kemudian carilah tanggal di mana saat melakukan pengamatan di lapangan. Pada saat itu, saya melakukan pengamatan pada bulan Mei, tanggal 8, ada di bagian sini, di mana itu 128. Kemudian sudah dipilih akan pindah ke bagian sini. Jika sudah pindah ke bagian sini, lanjut ke keranjang. Nah, untuk mendownload 2 stasiun referensi lainnya, bisa kembali ke halaman unduh data. Nah, tunggu sampai muncul course-course tersebut, nanti pilih saja yang belum diunduh. Karena saya sudah pernah mengunduh course semua ini, jadi untuk langkah pengunduhan sama seperti tadi, dipilih saja sesuai tanggal pengamatan. Ini juga sama seperti selanjutnya, ada CLBG. Nanti dipilih saja sesuai tanggal pengamatan, lanjut ke keranjang. Nah, sampai 3 stasiun referensi sudah masuk ke keranjang ini, kemudian klik download. Nah, akan muncul formulir seperti ini. Masukkan saja sesuai tujuan yang ingin Anda lakukan. Seperti saya, contohnya belajar GNSS. Kemudian centang saya telah membaca dan menyetujui. Kemudian continue. Nah, nanti akan terdownload di sini. Nanti akan masuk ke bagian folder pribadi. Karena saya sudah pernah mendownload, saya sudah menggabungkannya di pengolahan GNSS ini. Nah, nanti bentuknya ini akan seperti ini. Jadi ekstraklah ketiga ini dan digabungkan dalam satu folder. Ekstrak masing-masingnya di bagian Rinex. Ini untuk CSUM sudah diekstrak.
di next. Ini untuk Chang. Kemudian terakhir untuk CLBG. Nah, ketiga ini sudah diekstrak dan disatukan. Kemudian setelah ini pergi ke aplikasi HGO atau High Target. Kenapa sih kita memerlukan aplikasi HGO ini? Karena data perlu diproses lewat HGO terlebih dahulu untuk mengonversi dan menyiapkan data lapangan agar kompatibel dengan perangkat lunak pemrosesan nanti ke aplikasi Tribble lainnya. Kemudian klik New dan di Directory-nya pilih penyimpanan masing-masing. Satukan saja dengan folder ikut pengolahan data. Klik OK. Projectnya bebas diberi nama apa saja. Klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Informasi dan event itu abaikan saja, pindah ke tolerance, di mana nanti standarnya ubah ke user define. Kemudian klik OK. Nah, untuk itu di koordinatnya kita atur dulu koordinatnya dengan klik Add Predefine. Pilih Asia, Indonesia, UTM, BGS 8448S. Kemudian Open. Setelah diatur koordinat sistemnya, klik OK. Kemudian import, select file, masukkan file dari hasil pengamatan. Di sini tuh ada 6 pengamatan yang saya lakukan. Kenapa? Karena kami mencoba terus untuk saling bersama-sama untuk mulai melakukan pengamatannya supaya bersama-sama selesai di waktu 90 menit. Jadi di sini ada 6 file yang jadinya, tapi akan dipakai 3 file saja. Buka. Select file lagi. Untuk input pemilihan tiganya itu yang mencapai 90 menit, di mana ini terlihat yang KB-nya besar-besar, masukkan saja. Yang terakhir ada ini. Nah, berikut membentuk segitiga dari ketiga titik yang dilakukan pengamatan ini. Dengan garis segitiga yang sempurna ini berarti pada saat melakukan pengamatan sudah memenuhi kriteria yang diharuskan, yaitu 90 menit. Kemudian ke bagian observation file. Nah, di file ini, poin ini ubah saja menjadi ITN yang dilakukan pengamatan itu, di mana untuk pada waktu ke 2 jam 54-9 menit ini ITN 26. Yang 1 jam 41 menit ini ITN 02. Dan 2 jam 43 menit ini ITN 30. Kemudian masukkan informasi ketinggian antena pada bagian antena height.
di mana ITN 26 itu ketinggiannya 1,30, ITN 02 itu ketinggiannya 1,71, dan ITN 30 itu ketinggiannya 1,25. Setelah selesai memberikan informasi tersebut, diblok saja semuanya, klik kanan, dan convert to Remax. Tunggu prosesnya. Nanti hasil ini akan masuk ke folder masing-masing. Buka saja langsung. Nah, sudah masuk ke bagian folder masing-masing. Nah, ada di sini bagian Remax tadi, dan blok saja semua file ini, satukan dengan salin, satukan dengan data course yang telah diambil di SRG tadi. Tempel. Nah, kenapa sih harus mensatukan file-file ini? Karena folder hasil stasiun referensi perlu disatukan dengan hasil pengamatan agar perangkat lunak pemrosesan dapat mengakses semua data yang diperlukan untuk melakukan koreksi posisi secara simultan. Setelah selesai, kemudian ke aplikasi TBC. Kenapa kita perlu memerlukan aplikasi TBC ini? Karena tujuan mengolah data di Trimble setelah pengamatan adalah untuk mengubah data mentah hasil survei menjadi informasi posisi yang akurat dan siap digunakan untuk analisis serta pemetaan. Nah, setelah terbuka tampilannya, kemudian ke New Project. Kemudian klik OK saja. Nah, setelah ada tampilan berikut, kemudian atur koordinatnya di bagian ini, project setting. Nah, pergi ke koordinat sistem, kemudian klik change. Ke bagian koordinat sistem and zone, kemudian worldwide UTM, dan pilih 48S. Kemudian klik next saja. Kemudian Nuget 840, next lagi. Kemudian ke Nuget model. Klik finish saja. Setelah selesai, kemudian ke baseline processing. Delete. Nah, pada GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, centang semuanya dengan klik all. Jika semua sudah tercentang, kemudian klik OK. Setelah selesai, pergi ke import. Nah, akan muncul pada halaman berikut. Input saja, klik ini, titik 3, kemudian lanjut SS, dan tadi data yang sudah disatukan ada pada bagian course, klik OK. Nah, berikut data-data yang sudah tadi disatukan ya dalam satu folder, dan blok semua saja. Kemudian klik import. Tunggu prosesnya. Nah, untuk di receiver raw data check-in itu periksa apakah data ini sudah diubah ke high target semua belum di antena, di bagian antena. Kemudian ini kan belum nih, jadi ubah ke high target. Nah, sudah terubah. Kemudian klik OK. Ini klik no saja. Nah, berikut yang sudah diimport ya, data tadi yang telah disatukan menjadi satu folder. Karena membentuk sudah dikatakan sempurna dan baik, berarti pada saat pengambilan course tadi pada CLBG, CSUM, CAM itu sudah sesuai tanggal pengamatannya. Karena sebelumnya
Saya tadi ada kesalahan pada CLBG-nya karena tanggal pengamatannya itu beda, kesalahan. Jadi garis-garis ini pada bagian sini tidak muncul. Ini tidak mau membentuk segitiga. Nah, setelah itu ke titik course ini, pilih salah satu, klik kanan, kemudian add koordinat. Nah, ubahlah tanda tanya ini ke control quality keduanya. Jika sudah, klik OK. Nah, semua data course ini ubahlah seperti tadi. Nah, sudah semua di add koordinat, bloklah. Kemudian ke menu survei dan processing baseline untuk melihat baseline-baseline yang error. Tunggu saja prosesnya. Nah, di sini ada bentuk-bentuk bendera yang muncul. Nah, banyak bentuk bendera ini muncul pada aplikasi Trimble karena menandakan kualitas sinyal atau data yang tidak stabil, sehingga perlu dikoreksi atau dismoothkan untuk memastikan hasil posisi yang lebih akurat. Centang dulu semuanya untuk koreksiannya. Kemudian klik Save. Centang dulu semuanya. Nah, untuk error-error ini dilihatnya bisa di screenshot saja untuk nanti screenshot. Kemudian klik save dulu. Berikut setelah di save ada di tampilan Project Explorer, di mana di bagian section itu ada tampilan-tampilan berikut. Yang harus diperbaiki itu yang ada benderanya. Bisa dicam terlebih dahulu, klik kanan, pilih cam, klik kanan, kemudian pilih section editor. Nah, akan muncul section editor seperti berikut, kemudian perbaiki, dismoothkan hasil-hasil ini. Nah, isi yang kosong-kosong ini dengan tarik garis sampai tertutup areanya. Celah-celah ini juga ditarik garis saja. Nah, kemudian ada di section editor ini berwarna abu. Ini tuh bagian abu-abu ini berarti data dari satelit tersebut tidak dapat digunakan dalam periode waktu itu. Solusinya atau saran, bisa cek file rename-nya terkait dan pastikan lab shaken-nya sudah dikonfigurasi dengan benar, atau gunakan perangkat bisa yang lebih kualitas datanya. Kamu memungkinkan ulang juga, bisa ulangi konversi data mentah dari receiver. Kemudian setelah selesai dilakukan seperti ini, pada semuanya klik OK. Sama juga di tempat-tempat bendera yang lainnya seperti tadi, koreksi saja sampai sudah smooth semuanya. Nah, jika sudah, lock lagi semuanya, terus ke adjust. Nah, pada adjust network ini checklist saja semuanya, bagian-bagian ini. Jika sudah, klik adjust dan klik yes. Tunggu prosesnya. Selesai, ke menu report di sebelah sini, kemudian baseline processing report. Tunggu prosesnya. Nah, sudah muncul baseline processing report. Nah, berdasarkan tabel berikut, baseline processing report, nih, seluruh baseline yang diamati menunjukkan solusi yang menandakan bahwa ambiguitas fase GNSS berhasil diresolusi secara tepat, menandakan kualitas data yang sangat baik. Ketelitian horizontal dan vertikal seluruhnya berada dalam batas toleransi untuk survei presisi tinggi.
Nah, jarak elipsoid distance terpanjang adalah antara titik Chang dan Zoom, sementara yang terpendek adalah antara ITN 30 dan ITN 02. Perbedaan tinggi, height, antara titik bervariasi secara signifikan, yang mencerminkan variasi topografi lokasi pengukuran. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa proses pengamatan dan pengolahan data GNSS dilakukan secara akurat dan berhasil menghasilkan vektor baseline yang valid dan presisi. Kemudian kembali ke menu berikut dan Network Adjustment Report. Nah, akan terinput di Chrome. Nah, pada Network Adjustment Report, hasil baseline processing digunakan dalam Network Adjustment Report sebagai input utama untuk menghitung koordinat akhir titik secara lebih akurat melalui penyesuaian jaringan secara menyeluruh. Nah, itulah hasil yang saya dapatkan, di mana koreksi tersebut masih dalam batas wajar, jadi masuk pada toleransi. Untuk itu, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.